like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi komposisi dan inverse. Oke, masih matematika wajib kelas 10 ya. Nah, kita masuk ke fungsi komposisi terlebih dahulu. Nah, fungsi komposisi itu adalah menentukan fungsi f apabila fungsi g dan fungsi g bundaran f atau f bundaran g diketahui. Jadi kan kita kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang fungsi komposisi. Nah, sekarang kita juga masih mempelajari tentang fungsi komposisi. Akan tetapi bagaimana kita menentukan fungsi f apabila fungsi g dan fungsi g bundaran f atau f bundaran g diketahui, seperti itu. Jadi yang fungsi komposisinya diketahui terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, ini gambar dari fungsi komposisi G bundaran f ya. Nah, perhatikan kembali skema fungsi komposisi di samping. Pada skema tersebut ada 3 unsur, yaitu ada f, ada g, dan ada g bundaran f. Apabila 2 di antara 3 unsur tersebut diketahui, unsur yang lain dapat ditentukan. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya, kalau f diketahui, g diketahui, maka kita bisa menentukan g bundaran f atau f bundaran g-nya. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalnya diketahui fungsi fx-nya itu diketahui 5x plus 2 dan diketahui fungsi komposisinya yaitu f bundaran g 5x kuadrat min 15x plus 12. Tentukan rumus fungsi gx-nya. Jadi di sini pada pertemuan kali ini kita tuh mau membahas tentang apabila fungsi komposisinya itu diketahui, maka kita bisa menentukan fungsi yang lain enggak. Kalau dari soal yang nomor 1 ini diketahui fungsi fx-nya, diketahui fungsi komposisinya yaitu f bundaran g. Nah, kita disuruh untuk menentukan gx-nya, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, nah kita tulis dulu ya f bundaran g-nya. Kemudian, nah dari f bundaran g kita ingat kembali ya bahwa f bundaran g itu adalah f gx. Jadi fungsi gx-nya dimasukkan di fungsi f. Seperti itu dari yang definisi pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Kita masukkan fungsi gx ke fungsi f, kayak gitu kan. Nah, fungsi fx-nya itu kan 5x plus 2, hanya ini x, di sini juga x. Nah, maka kalau sini gx, maka x yang sini kita ganti gx seperti ini. Jadi 5gx plus 2 sama dengan 5x kuadrat min 15x plus 12. Kemudian kita pindah yang 2 ini ya. Jadi 5gx sama dengan seperti ini. Kemudian kita hitung 12 dikurangi 2, 10 ya. Jadi seperti ini. Kemudian nah, 5 nya kita pindah ruas. Jadi gx nya sudah ketemu nih. Gx nya adalah 5x kuadrat min 15x plus 10 per 5. Seperti itu. Nah, kita sederhanakan karena di pembilangnya ini bisa kita bagi 5 semua, maka kita sederhanakan jadi gx-nya x kuadrat min 3x plus 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini diketahui fungsi fx lagi nih. Fungsi fx-nya itu 2x min 1 dan fungsi komposisinya adalah g bundaran fx sama dengan 4x kuadrat plus 6x plus 3. Tentukan rumus fungsi gx. Jadi kalau soal nomor 1 tadi fx diketahui, kemudian f bundaran g diketahui, gx-nya ditanyakan. Kalau yang soal nomor 2 ini fx diketahui, g bundaran f diketahui, kita disuruh untuk menentukan gx-nya. Nah, penyelesaiannya
kita tulis dua soalnya G bundaran F. Nah, kita tulis sesuai dengan definisi G bundaran F seperti ini. Nah, fx kan kita udah tahu nih. Nah, kita masukin aja di sini 2x min 1. Nah, kemudian 2x min 1 kita misalkan menjadi p. Kita misalkan menjadi p. 2x min 1 kita misalkan p. Maka ini kan berarti x nya kita ganti p toh, mau ini jadi p kan, jadi seperti ini. Nah, 2x min 1 sama dengan p. Kita cari dulu nilai x nya kan. 2x sama dengan p plus 1, x sama dengan p plus 1 per 2. Jadi seperti ini ya. Kita ganti x nya, di sini kan x toh, udah diganti deh. Jadi 4p plus 1 per 2 kuadrat plus 6 kali p plus 1 per 2 plus 3 dari sini ya. Jadi 2x min 1 nya kita misalkan menjadi p. Kita lanjut, jadi seperti ini. Ini kita kalikan nih. Oke, jadi seperti ini. Kita kalikan satu-satu, yang atas kita kalikan atas, yang bawah kita kalikan bawah, seperti ini. Kita coba kalikan 3p plus 3 ya. Oke, lanjut. Jadi seperti ini, karena ini kan empatnya kita sederhanakan menjadi p kuadrat plus 2p plus 1 plus 3p plus 6. Jadi seperti ini. Nah, maka kita tinggal ganti p nya ini menjadi x, maka fungsi gx nya adalah x kuadrat plus 5x plus 7, seperti itu. Oke, kita lanjut. Inverse, fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu adalah seperti ini. Jadi ini kan dari himpunan A ke himpunan B, fungsi f nya ya. Nah, inverse itu adalah sebuah kebalikan nih. Jadi dari x ke y dibalik. Jadi f inverse, ini f pangkat min 1 ini disebut f inverse. Nah, di sini suatu fungsi A ke B memasangkan x anggota A dengan y anggota B. Atau fungsi fx sama dengan y. Nah, jika relasi dibalik dari B ke A, yaitu memasangkan y anggota B dengan x anggota A, maka jadi G sama dengan X. Relasi G disebut balikan atau inverse dari F yang diberi lambang F inverse. Jadi tadi yang dibilang tadi ya, yang sudah ibu katakan tadi, kalau inverse itu adalah kebalikannya. Jadi kalau fungsi F itu dari X ke Y, dari A ke B, kalau inverse itu dari B ke A, atau dari fungsi ini yang Y ke X, seperti itu. Inverse fungsi belum tentu merupakan suatu inverse, suatu fungsi. Jika inverse fungsi tersebut merupakan fungsi, disebut fungsi inverse. Artinya G adalah fungsi inverse dari F dan sebaliknya. F adalah fungsi inverse dari G, ditulis G sama dengan F pangkat min 1 dan F sama dengan G pangkat min 1, seperti itu. Menentukan fungsi inverse. Nah, fungsi inverse adalah fungsi kebalikan tadi ya. Pada gambar di samping, jika F mempunyai inverse, Y adalah beta dari X oleh F sehingga Y sama dengan Fx. Jika Y adalah beta dari X oleh F, X adalah beta dari Y oleh F inverse sehingga X sama dengan F inverse Y. Sebagai dasar untuk mencari fungsi inverse dari suatu fungsi adalah pengertian Y sama dengan Fx dan X sama dengan F inverse Y, yaitu persamaan Y dalam X dibalik sehingga persamaan Y dalam Y. Nah, langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse dari Y sama dengan Fx, biar lebih paham, kita beritahukan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama itu menentukan fungsi Y sama dengan Fx ya, Y itu sama dengan Fx dalam bentuk X sebagai fungsi Y. Dijadikan X sebagai fungsi Y, yaitu X sama dengan F inverse Y. Kemudian mengganti Y pada
F inverse dengan X untuk mendapatkan F inverse. Kita masuk ke contoh soal saja biar lebih memahami bagaimana cara menentukan inverse fungsi. Nah, untuk soal yang pertama, kita disuruh untuk di situ diketahui fx-nya itu adalah 2x plus 6. Kita diminta untuk menentukan fungsi inverse-nya. Nah, fungsi inverse-nya yaitu caranya adalah misalkan y bayangan dari x oleh fungsi f, maka y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. Ini maksudnya gini, fx itu sama aja y ya, gitu. Sebagai akibatnya x akan menjadi bayangan y oleh fungsi f inverse. Jika x dinyatakan dalam y diperoleh, nah kita sama dengan kayak gini ya. Jadi 2x plus 6 nih, y sama dengan 2x plus 6. Jadi fx kita ganti y seperti itu. Nah, ini y min 6 sama dengan 2x. Nah, bisa ditulis jadi 2x sama dengan y min 6. Dibalik aja. Nah, dari 2x sama dengan y min 6 kita bisa peroleh x sama dengan y min 6 per 2. Dipindah ruaskan. Nah, jika y diganti dengan x, maka rumus inverse-nya adalah x min 6 per 2. Jadi caranya itu adalah ini 2x plus 6 ini kita sama dengankan y saja. Cara menentukan inverse-nya 2x plus 6 kita sama dengankan y. Kemudian ini kan kita dapatkan 2x sama dengan y min 6. Nah, kalau sudah kita pindah ruaskan jadi x sama dengan y min 6 per 2. Udah, inilah hasil inverse-nya. Tetapi kita tinggal ganti y-nya jadi x min 6 per 2 seperti itu. Masuk ke soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x plus x per 2 plus x. Ditentukan yang A inverse-nya, yang B domain fungsinya, kemudian yang C itu adalah range atau domain fungsi inverse-nya. Nah, penyelesaiannya. Nah, ini kita sama dengan kan y, jadi x per 2 plus x sama dengan y. Ini kan berarti ini yang 2 plus x kita pindah ruaskan ke sini jadi seperti ini ya. Ini kayak gini. Kemudian nah, seperti ini. Kita kalikan satu-satu. Ini jadi 2y plus yx. Nah, udah. Kemudian yang punya x kita jadikan 1. Ini pindah ruaskan. Yang nggak punya x kita buang ke sebelah sini. Jadi min x plus xy sama dengan min 2y. Kemudian kita kalikan dengan min 1 ya, biar yang depan sini jadi positif. Jadi x min xy sama dengan 2y. Nah, karena di sini sama-sama punya x, maka x-nya tak keluarkan. Di sini 1 min y sama dengan 2y seperti itu. Nah, jadi x-nya sama dengan 2y per 1 min y. Seperti itu ya. Nah, maka kita peroleh inverse-nya adalah 2x per 1 min x. Kita ganti aja y-nya di sini gitu. Itu yang A. Kemudian yang B, kita disuruh untuk menentukan fx-nya bentuk pecahan sehingga penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah ya, penyebutnya kan tadi 2 plus x ya, tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan min 2. Jadi domainnya adalah x-nya tidak boleh sama dengan min 2, di mana x anggota bilangan real. Kemudian untuk menentukan range-nya, range fungsi f atau domain fungsi inverse. Nah, itu kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 juga. Nah, karena penyebutnya 1 min x, maka jadi seperti ini. Nah, x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, jadi fx x plus x per 2 plus x dengan
x tidak bersama dengan min 2, dan inversnya adalah 2x per 1 min x, dengan x nya tidak bersama dengan 1 gitu. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Diketahui fungsi fx di sini x kuadrat min 2, kita disuruh untuk tunjukkan bahwa inverse fungsi f bukan merupakan fungsi inverse. Jadi kita suruh untuk menentukan fungsi fx ini bukan fungsi inverse. Caranya ada fx x kuadrat min 2. Nah, seperti ini kita disamadangankan y ya. Jadi y sama dengan x kuadrat min 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, x kuadrat sama dengan y plus 2. Nah, x sama dengan plus minus akar y plus 2. Nah, diperoleh f inverse-nya itu adalah seperti ini. Plus minus akar x plus 2, yaitu f inverse-nya itu min akar x plus 2 dan f inverse-nya akar x plus 2, sehingga untuk sembarang x diperoleh 2 buah nilai inverse f. Hasil ini berarti f inverse-nya bukanlah suatu fungsi inverse, tetapi hanya inverse dari f. Jadi bukan fungsi ya, kayak gitu. Oke, lanjut ke contoh keempat. Fungsi fx-nya adalah x kuadrat min 6x plus 6. Kita disuruh untuk menentukan rumus dari inverse f-nya, kemudian kita disuruh untuk menentukan inverse fungsi f 3, kemudian kita disuruh untuk menentukan nilai p jika f inverse p sama dengan 4. Yuk kita masuk ke alternatif penyelesaiannya. Di sini fx-nya kita tulis dulu ya. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan y. Kita sama dengan y. Maka jadi seperti ini, y-nya kita pindahkan ruas. Kemudian seperti ini menjadi satu kesatuan ya. Tuh, lanjut gunakan rumus ABC jika mengalami kesulitan dalam memfaktorkan. Nah, rumus ABC itu adalah seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya kita butuh ABC. A-nya itu adalah yang depan x kuadrat yaitu 1, B-nya itu adalah yang depan x yaitu min 6, dan C-nya itu adalah yang belakang sendiri ini yang merupakan satu kesatuan yaitu 8 min y. Nah, jadi seperti ini. Maka jadi seperti ini, kita masukkan ke rumusnya seperti ini. Lanjutannya ya. Nah, kita hitung aja yang di dalam akar. Kemudian jadi seperti ini. Kita keluarkan 4-nya yang di dalam akar itu. Kemudian akar 4 kan 2, jadi 6 plus minus 2 akar 1 plus y per 2. Kita bisa bagi dengan 2 yang di pemilangnya, jadi 3 plus minus akar 1 plus y. Jadi kita peroleh 3 min akar 1 plus x dan 3 plus akar 1 plus x. Seperti itu inverse-nya. Untuk menentukan f inverse 3, maka kita ganti x-nya menjadi 3. Nah, tadi inverse-nya ya. Nih, x-nya kita ganti 3 seperti itu. Jadi 3 plus minus akar 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti hasilnya adalah untuk yang ini 3 min 2 sama dengan 1, kemudian di sini 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 1 dan 5. Dengan pengertian fungsi inverse bahwa fx sama dengan y dan f inverse y sama dengan x kali f inverse kali 3, berarti x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan y sama dengan 3. Y nya kita ganti 3 ya.
Nah, seperti ini. X kuadrat min 6x plus 5. Seperti itu. Karena kita tadi sudah menemukan ya. Oke, jadi X min 1, X min 5. Berarti X nya 1, X nya 5. Hasilnya sama kan? Boleh menggunakan yang tadi, boleh menggunakan yang ini. Oke. Untuk menentukan P jika F inverse P sama dengan 4. Nah, oke, tadi kita sudah menentukan rumus F inverse-nya seperti ini. Nah, jadi fungsi F inverse P sama dengan 3 plus akar 1 plus P. Nah, oke, tinggal inverse ini, yang ini kita kali 4. Nah, jadi seperti ini. 1 sama dengan akar 1 plus P. Kuadratkan kedua ruas akan tidak terdapat akar. Nah, jadi seperti ini. Kan kalau dikuadratkan kan hilang akarnya. Kalau ini dikuadratkan jadi 1 atau 1 kuadrat. Nah, jadi P-nya adalah 0. Nah, dengan pengertian fungsi inverse bahwa fx sama dengan y, maka f inverse y sama dengan x. Nah, soalnya kan kayak gini, maka fungsi f inverse p sama dengan 4 berarti seperti ini saja juga bisa. P-nya juga sama dengan 0. Jadi boleh menggunakan itu, juga boleh menggunakan yang tadi. Kita masuk ke latihan soal biar kalian mencoba sendiri. Yang soal yang pertama ada f bundaran G, kita disuruh untuk menentukan fx-nya jika gx-nya x min 3, kemudian gx-nya jika fx-nya x min 3. Untuk soal nomor 2 ini, soal nomor 3, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi berikut. Ini ada fx-nya, ada hx. Kemudian untuk soal nomor 4 diketahui fx-nya, kemudian kita disuruh untuk menentukan fungsi inverse-nya, f inverse min 4. 5 ini kita disuruh untuk menentukan fungsi inverse-nya. Nah, oke, selamat belajar. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.